Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahull Farid. Saya di sini sebagai mediator. Hidayat Putra, di sini saya sebagai penggugat. Nama saya Bidaya Bismana Putri, di sini sebagai tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, masyaAllah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas menyempatkan waktunya untuk melaksanakan tahapan mediasi. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Untuk dalam perjalanan menuju ke tempat mediasi ini, gimana? Apakah ada kendala? Sedikit macet. Macet. Untuk selanjutnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya dari saya sebagai mediator dan dari Bapak dan Ibu ya. Mungkin mulai dari saya, perkenalkan nama saya Miftahull Farid. Saya di sini sebagai mediator dari Pengadilan Agama Ciamis ya. Silahkan untuk dari Bapak perkenalan terlebih dahulu biar lebih tahu nama lengkapnya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yogi Hidayat Putra. Saya di sini sebagai penggugat dari istri saya dan saya berasal dari Panjalu, Kawali. Jangan lupa. Terima kasih. Oke, silakan dari Ibu. Jadi, terima kasih. Nama saya Bidaya Bismana Putri. Di sini saya sebagai tergugat. Saya merupakan istri yang digugat oleh Bapak Yogi. Oke. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas sempat memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah tahu arti dari mediasi. Sudah mendapatkan sedikit info. Oke, Bapak. Ya, sedikit ada informasi. Mungkin saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang mengenai mediasi ya. Menurut bukunya yaitu proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan bantuan oleh mediator ya, yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ya, saya di sini sebagai penengah dan tidak akan ikut campur terhadap permasalahan Bapak dan Ibu ya. Mungkin tahapannya yaitu yang pertama menyampaikan permasalahan Bapak dan Ibu, selanjutnya bisa lanjut dengan negosiasi ya, negosiasi Bapak dan Ibu dan diakhiri dengan kesepakatan Ibu dan Bapak. Jadi saya di sini tidak ikut campur dalam permasalahan ini. Jadi saya di sini sebagai penengah Bapak dan Ibu ya. Mungkin di sini juga ada namanya kode etik ataupun tata tertib ya. Yang pertama tidak boleh merokok, yang kedua tidak gaduh, dan selanjutnya tidak mengatakan kata-kata kasar ataupun jangan sehingga sampai mengeluarkan senjata tajam ya. Mungkin itu salah satu kode etik dari yang namanya dalam mediasi. Oke. Untuk selanjutnya silahkan dari siapa dulu ataupun terlebih dahulu dari siapa, dari Bapak ataupun dari Ibu untuk menyampaikan permasalahan dari keluarga kalian. Silakan. Dari Bapak saja. Oke, silakan Bapak. Jadi begini, permasalahan yang dialami oleh saya dan istri saya. Ya. Saya itu sudah menikah selama 10 tahun ya Pak, dan dikaruniai anak, 2 orang anak, perempuan semua. Yang pertama berumur 9 tahun yang bernama Putri, dan yang kedua berumur 7 tahun yang bernama Rahma. Nah, dalam 6 bulan belakang saya melihat istri saya selalu bermain dengan handphonenya sendiri dan lalai dalam hal mengurus saya dan mengurus anak-anak saya. Dan juga saya pernah mempergoki melihat istri saya jalan dengan laki-laki lain, selingkuh dengan laki-laki lain. Dan mungkin itu Pak. Cukup ya. Saya terima kasih kepada Bapak Yogi atas menyampaikan
permasalahannya. Untuk selanjutnya silakan dari pihak ibu. Terima kasih Bapak Mediator. Di sini saya akan menjelaskan ya dari sudut pandang saya. Memang saya itu belakangan ini memang tidak fokus dalam mengurus suami dan anak saya, dikarenakan kan saya sekarang sedang banyak tugas ya, kebetulan kerja di bank. Saya mendapatkan klien baru yang kebetulan kliennya itu memang teman lama saya. Dia memang seorang laki-laki dan saya sudah menjelaskannya ke Bapak Yogi bahwasanya dia itu bukan cowok yang normal gitu. Dia itu seperti cowok kecewa-cewean gitu. Mana mungkin gitu kan saya bisa selingkuh sama orang yang seperti itu gitu. Tapi karena dia kekeh, karena dia melihat katanya saya berjalan dengan dia, lalu bertemunya itu pulang kerja gitu. Jadi kan pulang kerja saya tidak langsung ke rumah gitu. Jadi bertemu dulu dengan klien saya itu, yang kebetulan memang ya kita kan lama udah gak ketemu. Terus sekarang jadi klien saya, jadi saya sering ketemu gitu, sering juga kan bertukar informasi gitu. Tapi ya memang mungkin kesalahan saya ini itu tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai istri dengan baik. Mungkin itu yang membuat Bapak Yogi marah kepada saya gitu. Oleh karena itu ya saya inginnya itu jangan dulu bercerai seperti itu. Yang kliennya itu teman lama. Iya. Oh iya, berarti itu sudah berteman dari lama. Bapak mungkin barusan sudah disampaikan sama ibu dan ibu juga tadi sudah disampaikan sama bapak ya. Untuk sekarang mungkin tanggapan bapak masalah tentang yang disampaikan oleh ibu bagaimana tanggapan bapak? Ya, menurut saya tanggapan saya ingin menceraikan istri saya. Kenapa? Karena anak dan saya itu tidak terurus oleh istri saya, tidak selalu lalai dalam hal mengurus saya dan mengurus anak-anak saya, dan saya takut mau menceraikan istri saya. Ya mungkin Ibu mungkin bapak udah dengar ya bahwasannya permasalahannya kurang perawatan terhadap anaknya. Ya, terima kasih Pak. Silakan tanggapan dari ibu bagaimana? Kalau misalnya dari saya, inginnya tuh kekeluargaan terlebih dahulu gitu, jangan langsung mencari aja, karena kan dalam permasalahan ini ada kesalahpahaman gitu. Iya. Hal yang tidak terjadi tapi dianggapnya serius sekali, dianggap besar, padahal memang mungkin kesalahan saya adalah tidak mengurusi anak dengan baik dan tidak mengurus suami saya dengan baik, tetapi karena ada faktor lain yang memang itu baru kelihatannya aja gitu, belum pasti selingkuh, tapi karena memang mungkin sedang emosi ya Bapak, jadi tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Saya sudah mengatakan saya tidak melakukan selingkuh, tapi Bapak memang kekeh gitu, dan karena hal itu rumah tangga kami jadi retak. Saya juga keluar dari rumah, pulang ke rumah orang tua saya karena memang keadaannya yang tidak memungkinkan kita untuk bisa selingkuh dulu gitu. Mungkin bapak barusan sudah ada penjelasan ataupun tanggapan dari ibu bahwasannya ibu ini ingin memperbaiki terlebih dahulu. Ya. Bagaimana untuk tanggapan bapak? Tetap cerai. Oke. Mungkin saya sebenarnya kalau bercerai itu Pak bisa menyebabkan keburukan, ya, keburukan dari anak untuk anak ataupun untuk bapak dan ibu juga, ya. Karena di sini yang namanya perceraian itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan untuk penyebabnya ataupun kendala nantinya terhadap anak, yang pertama kurang perawatan dari bapak ataupun dari ibu, ya. Untuk itu kalau seandainya bapak bisa memperbaiki, mungkin ibu juga bisa akan lebih baik lagi gitu. Tapi kalau bapak di sini tidak mau berdamai ataupun kembali lagi sama ibu, mungkin itu dampaknya terhadap anak. Nantinya bisa menyebabkan anak itu menjadi yang pertama tadi kurang perawatan, kurang kasih sayang dari seorang ibu ataupun dari ayah, ya. Terus
bisa menjadi grogi ataupun bisa takut menikah dan bisa ditakutkannya nanti tidak suka sama seorang ibu gitu karena shock ataupun sakit hati oleh tadinya gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin di sini ada juga dalam pengasuhan anak ya, dalam kompilasi hukum Islam, ya, yaitu pemberian hak asuh anak kepada sang ayah nanti jatuhnya ya, juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan anak asuh ataupun hak asuh anak ya, sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain. Apakah bapak kekeh pengen sudahan ataupun gimana? Soalnya di sini itu resikonya sangat berat ketika kita bercerai. Oke, mungkin ibu sudah tahu bahwasanya bapak ini tidak berhubungan ataupun tetap akan melanjutkan perceraian. Ya. Mungkin dikarenakan di sini mediasi di sini sekarang tidak berhasil, maka saya akan lanjutkannya ke dalam persidangan. Ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas menyempatkan waktunya, atas kerjasamanya dan atas kenetralan dalam bermediasi ini sehingga tidak menimbulkan kekerasan ataupun berkata kasar ya. Mungkin di sini ada tanda tangan karena akan dilanjutkannya mediasi ya ke pengadilan ataupun ke dalam persidangan. Sini silakan Bapak bisa tanda tangan sebelah sini. Dan Ibu silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pihak Bapak dan Ibu atas mempercayai saya sebagai mediator ya. Dan mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dan kekurangan dalam saya bermediasi di sini ataupun menjadi penengah Bapak dan Ibu. Sekiranya mohon dimaafkan ya. Saya pamit undur diri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.